Selamat pagi, kita berjumpa di acara podcast Kalem dan Ngangsu Budaya. Acara collab antara program kerja, divisi jaringan, komunikasi, dan informasi, serta divisi sosial, budaya, dan keagamaan himpunan mahasiswa program studi Tradris Bahasa Indonesia UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam acara podcast dan Ngangsu Budaya di depan, saya Bintang Aulia Suksesi, Duta Bahasa Favorit 2021, yang akan menemani Sabtu kalian dengan tema melestarikan bahasa Jawa di era 4.0 yang dapat disaksikan melalui YouTube Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial. Berikut saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau bernama Supanji, SPD, lahir di Tulungagung 9 Agustus 1969. Nama samaran Kang Panji, Panji Asmara atau Poniji. Pendidikan S1 Bahasa Daerah Universitas Negeri Surabaya. Unit kerja SMP Negeri 1 Gondang Tulungagung. Beliau beralamat di Desa Kiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Alamat email yang dapat dihubungi kangpanji15@gmail.com dan nomor HP 082 257 603 889. Hari ini Pak Panji didatangkan untuk menginspirasi kita menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita selama ini yang berkaitan tentang melestarikan bahasa Jawa di era 4.0. Maka dari itu, kita sudah menghadirkan langsung sosok seorang guru bahasa Jawa sekaligus seorang yang menekuni dunia pewarak bahasa dan budayawan Jawa. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Panji. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Ya, alhamdulillah semua sehat. Jadi saya memakai dua bahasa Jawa dan bahasa Indonesia biar mudah. Baik Pak. Langsung ke pertanyaan. Oh iya, boleh. Ya. Menurut Pak Panji, apa sih pengertian dari Jawa dan sejarah singkat bahasa Jawa? Jawa. Kita semua ini semua keturunan Jawa ya, hasil. Insya Allah. Ketika saya menimba ilmu dari beberapa orang tua, kemudian di beberapa perguruan tinggi, dan saya menimba ilmu di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Jawa itu punya makna cetok, artinya mengerti. Jawa itu mengerti. Jadi ketika kita sudah berbicara, saya orang Jawa, aku wong Jawa, gitu ya. Aku wong Jawa. Sudah mengaku Jawa, artinya cetok. Adik-adik semua ini mungkin ketika di rumah punya adik kecil, adiknya rewel. Rewelnya itu karena yang mencubit kakak sehingga nangis. Orang tuanya emosi, kemudian tapi tidak main tangan orang tua, hanya berbicara. Kalau cowok, kowe karo adikmu sing Jawa, atau nduk kowe karo adikmu sing Jawa, artinya di situ kowe karo adikmu sing cetok, sing ngerti. Aja dijarake ben aja nangis kan gitu, biar ndak nangis. Nduk kowe karo adikmu sing ngerti, sing cetok. Aja kok jarake ben aja nangis. Artinya Jawa itu, jadi kita dilahirkan di tanah Jawa luar biasa. Kita buat untuk mengerti, cetok gitu. Jadi Jawa itu artinya cetok, benar, menjadi orang yang benar. Lalu penempatan kosakata bahasa Jawa yang benar dan tepat itu bagaimana sih Pak? Kosakata bahasa Jawa itu memang
luar biasa kosakata yang paling banyak di dunia, sekitar 500.000 kosakata. Kemudian yang bisa dari ngoko menjadi kromo itu sekitar 50.000 kosakata. Sehingga memang agak sedikit rumit penempatan kosakata bila mana dibuat sebuah kalimat untuk bertutur kepada orang tua, kepada pejabat, kepada anak-anak, itu memang berbeda. Contoh kecil saja, makan. Kalau bahasa Indonesia semua makan. Mbak Intan makan, kemudian Mas Yosian makan, saya makan, Pak Presiden makan, Pak Bupati makan. Tapi kalau bahasa Jawa berbeda, ada tempatnya. Mbak Yosian ada tingkatannya. Mbak Yosian dahar, Pak Presiden dahar, Pak Bupati dahar, Pak Guru dahar, kucah-kucah lagi maem. Piteku nudel sama makan artinya. Kemudian sewu yang agak kasar, badok itu juga makan artinya. Iya kan? Badok. Tetapi bukan untuk manusia, bukan untuk orang. Nah, badok itu untuk apa? Bahasa pewayangan. Wayang itu kan ada bolo tengah, bolo kiwo. Nah, bolo kiwo itu biasanya kan wadyah bala raksasa, buto. Nah, ini yang kanan wadyah bolo kesatria. Misalnya Pandawa sama Kurawa. Nah, ini wadyah balanya buto ketika berhadapan dengan kesatria. Ini kalau mau berperang pasti mengatakan kowe tak hadok gitu. Tidak mungkin kowe tak dahar. Tidak mungkin. Jadi penempatannya memang agak sedikit rumit. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, penempatan kosakata itu menjadi indah. Untuk Pak kulaturi dahar. Ternyata, untuk Pak kulaturi nutul. Nah, nutul kan untuk ayam. Untuk Pak kulaturi nyosor untuk bebek. Iya. Kalau bahasa Indonesia hanya satu kata. Itu yang perbandingannya yang satu rukun ya, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Makan, ayam saya makan, kucing saya makan, Pak Presiden juga makan. Itu penempatan kosakata. Ya. Pertanyaan berikutnya, pengalaman apa yang pernah dihadapi Pak Panji dalam mengajarkan atau memperkenalkan bahasa Jawa? Nah, pengalamannya cukup banyak, rumit sekali di tengah masyarakat sekarang ini. Karena sejak kecil, mulai tahun 2000, nah, mulai tahun 2000 sampai sekarang, itu anak kecil tidak pernah diajak berbicara memakai bahasa Jawa, baik di rumah maupun di sekolah. Di rumah pakai bahasa Indonesia, di sekolah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Bahkan pengantar semua mata pelajaran di sekolah memakai bahasa Indonesia, kecuali bahasa Jawa. Ini yang menjadi limit, sehingga menjadi tantangan saya selaku praktisi di dunia pendidikan Jawa. Ini juga harus menerjemahkan dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia biar mengerti. Contoh sederhana, ini misalnya di sebuah acara rapat tapi memakai bahasa Jawa. Monggo para tamu kula dherekaken jumeneng. Anak sekarang tidak mengerti apa itu jumeneng. Meneng, jadi meneng gitu. Meneng. Padahal sebenarnya jumeneng itu berdiri. Misalnya protokol atau pembawa acara,
nyanyi lagu Indonesia kayak Korotan Kasun Jumeneng. Jumeneng. Nah ini harus diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Tantangannya memang cukup rumit. Itu satu kata, itu nanti banyak kata. Seperti tadi saya katakan, kosakatanya ada 500.000 kosakata kan, sehingga perlu diterjemahkan. Itu tantangannya yang luar biasa. Lalu tanggapan Pak Panji tentang masyarakat, terutama para pelajar saat ini dalam menerapkan bahasa Jawa itu bagaimana? Masyarakat khususnya pelajar atau mahasiswa, memang saya memaklumi sejak kecil tidak pernah diajarkan bahasa Jawa, sehingga tidak mengerti. Walaupun mengerti itu terpotong-potong, pasti itu artinya begini, tapi masyarakat atau pelajar itu tidak bisa berbicara. Seperti saya bisa mengerti bahasa Madura, tetapi saya akan mengucapkan seperti orang-orang Madura yang luas itu juga bisa. Saya mengerti maksudnya ketika ada dua orang Madura berbicara dengan memakai bahasa Madura, bla 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 bla, saya mengerti artinya, tapi saya tidak bisa mengatakan. Logatnya berbeda. Iya, itu yang agak sulit dari masyarakat kalau memang tidak benar-benar menterjuni menggeluti dunia bahasa Jawa. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa keinginan Pak Panji untuk para pelajar dalam bahasa Jawa? Keinginannya ya terus belajar bahasa Jawa. Kalau sudah mengetahui, mengerti dengan jelas bahasa Jawa, itu menjadi bisa. Karena itu bahasa ibu, bahasa yang makanya disebut bahasa ibu. Kenapa itu disebut bahasa ibu? Ketika ibu Nunsen bobot hamil, nah itu ngepok-ngepok perutnya, yang dipakai biasanya bahasa Jawa. Anakku sing tak kandung yang lanang sok upama lair dapat bocah pinter kan itu. Upama wadon bocah ayu sopan santun solehah pinter bekti karo bapak ibu. Makanya dikatakan bahasa ibu. Jadi bahasa Jawa itu yang pertama, kalau yang Pulau Jawa pelajaran yang diberikan oleh ibu kepada anaknya yaitu bahasa Jawa. Tidak ada matematika. Besok lahir bisa hitung-hitung 100 per 100, tidak mungkin. Pasti dengan bahasa Jawa, dengan bahasa. Ya itu yang harapan saya nanti mulai dari rumah, terutama orang tua itu walaupun ngomong memakai bahasa, karena ngoko ada beberapa yang jelas ada ngoko, promo inggil, tidak tingkatan. Nah itulah dia obrolan kita dengan Pak Panji tentang melestarikan bahasa Jawa. Untuk audien ada yang ingin bertanya? Oh iya, monggo. Nama Mas? Nama saya Muhammad Ismail dari Radis Bahasa Indonesia semester 2. Ya. Pertanyaannya, apa sih Pak yang membuat Bapak itu sangat terjun di dunia pendidikan bahasa Jawa? Apakah kesukaan, apakah bagaimana apa yang membuat Bapak terjun di dunia bahasa Jawa? Gitu Pak. Ya, karena sejak kecil seperti tadi yang saya katakan, saya keturunan Jawa, lahir di tanah Jawa. Yang saya makan kalau bahasa Jawa wulu wetu itu tumbuhan dari Jawa. Sehingga sejak kecil saya menerjuni adat, bahasa, sastra dan seni Jawa.
mulai dari keluarga. Walaupun sebenarnya keluarga saya keluarga petani. Petani pun bukan petani yang punya sawah, punya petani menyewa. Kemudian ketika saya di SD itu sejak kecil, sejak SD hiburan saya adalah radio yang berbahasa Jawa. Kemudian ada drama-drama radio itu juga berbahasa Jawa. Drama radio yang berbahasa Jawa itu yang Kopra, Ludruk, Wayang Wong, itu yang saya suka. Ternyata teman-teman saya satu kelas itu banyak yang ikut-ikutan dengan saya. Kemudian ketika di SMP tahun 80-an, nah itu Tulungagung menjadi trendsetternya drama yang berbahasa Jawa yang berkoprak Siswa Budoyo. Setiap malam saya ditopongnya Siswa Budoyo, walaupun saya bukan anggotanya. Karena apa? Putra putri dari pemain Koprak Siswa Budoyo itu adalah teman saya di sekolah, sehingga saya bebas masuk di topongnya Siswa Budoyo. Dari situ saya belajar bahasa Jawa yang agak rumit, agak tinggi, bahasa apa ya? Bahasa keraton, karena Koprak itu ada adegan keraton, pasti ada adegan bisa yang bisa pelajari sampai sekarang. Dan sekarang pun akhirnya saya diminta bantuan oleh teman-teman Siswa Budoyo itu untuk mengisi acara ketika Siswa Budoyo atau Siswa Budoyo tampil, itu saya sering ikut di sana, pasti dengan bahasa Jawa. Jadi itu melatar belakangi saya, Mas, ya. Mungkin bisa ditirukan di rumah. Ya, ya, ada lagi monggo. Ya, ya. Saat ini kan gencar-gencarnya mahasiswa atau generasi muda itu mempelajari bahasa asing. Saya Inggris, bahasa Korea, bahasa Inggris. Nah, bagaimana peran mahasiswa yang asli keturunan Jawa itu untuk mempertahankan nilai-nilai bahasa Jawa? Tidak apa-apa sebenarnya kalau mempelajari bahasa asing, tidak apa-apa. Tetapi yang jelas bahasa Jawa jangan dilupakan. Walaupun sederhana, adik-adik yang hadir di sini pasti memakai bahasa Jawa, pasti. Dan perlu diketahui bahasa Jawa tidak akan hilang. Kenapa? Karena punya huruf. Bahasa yang tidak punya huruf, tidak punya aksara, itu bisa dipastikan akan hilang, tenggelam dengan zaman. Misalnya yang punya huruf ya bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, ini tidak akan hilang. Atau bahasa apa ya, Tagalog, ada hurufnya, tidak akan hilang. Bahasa Jawa hurufnya ada 2 huruf, Ono Joroko, Doto Sawono, Kodo Jendro. Nah ini ada aneh apa ya, untuk guyon di tengah masyarakat. Aksara Jawa Ono Joroko, kuwi diucapnya diwalik, nek ngucapnya dibalik. Tawon orang bakal entuk, apakah benar? Itu suatu apa ya? Guyon, gugon tuhan, digugu ya kena, ora ya kena. Ternyata kebanyakan peternak lebah itu ketika mengambil madunya, sebelum mengambil madu itu mengatakan ono cara apa tuh? Ngotok bogomo nyoyo jodoh kalau satu toro jono. Tawanya nyisik, nggak pernah tahu. Joko matranya kalau ngono paham. Ya ini tawanya nyisik, nggak mau menyengat. Tawanya nyisik. Yaitu sebuah kebetulan atau bagaimana saya juga tidak tahu. Itu bahasa Jawa ada 20, bahasa Mandarin, bahasa Cina itu hampir 50 ya, hampir 50
huruf aksara, tapi tidak punya R. Cina itu tidak punya R. Lari-lari ya lari-lari. Tapi kalau bahasa Jawa 20 tapi belum apa ya? Cetok, artinya belum teteh. Misalnya bahasa Belanda begroting adalah jumlah. Ketika masuk diadopsi oleh orang Jawa, blegudeng ini piro atau jumlahnya berapa. Jadi nggak apa-apa mahasiswa mempelajari bahasa asing, itu bagus saja. Tapi jangan lupa bahasa Jawa tetap untuk komunikasi. Dan alhamdulillah setiap 4 tahun sekali itu ada kongres bahasa Jawa, kongres kebudayaan Jawa, kemudian kongres aksara Jawa. Ya beberapa kali saya mengikuti. Ya, ada yang lain? Dari saya, Pak. Ya. Ini tentang apa ya? Pendidikan di dalam bahasa Jawa, jurusan bahasa Jawa. Saya dulu pernah mengalami dilema dikarenakan kok sedikit yang apa ya, kampus yang ada jurusan bahasa Jawanya. Dan sedikit ya gimana ya, anak-anak itu malah berminat di bahasa asing seperti bahasa Inggris tadi, bahasa Jepang. Kok dari saya lihat kok enggak gitu sepertinya dengan bahasa Jawa. Malahan di negara lain seperti Belanda itu malah dijadikan sebuah apa ya, jurusan yang sangat populer seperti itu. Ya, memang begitu. SD itu ada mata pelajaran bahasa Jawa hanya 2 jam. 2 jam tambah. Itu pun tidak ada gurunya bahasa Jawa, tidak ada. Jadi guru kelasnya yang mengajar. Sehingga seadanya itu di SD. Kemudian di tingkat SMP, sekolah menengah pertama, itu adalah pelajaran bahasa Jawa. Dari puluhan sekolah menengah pertama itu yang gurunya asli sarjana Jawa, sastra Jawa, itu bisa dihitung jari. Kemudian di tingkat SMA juga demikian. Di perguruan tinggi yang S1 di Pulau Jawa ada, Jawa Timur ada, Jawa Tengah, Yogyakarta ada. Jurusan bahasa Jawa S1, S2. Nah, yang mengherankan lagi ini S3-nya. S3-nya kita harus ke Belanda. Loh, kok harus ke Belanda, Pak? Gimana? Kan lucu ya. Kok ke Belanda kemana? Ini bagaimana? Jadi ceritanya begini. 350 tahun Indonesia itu dijajah Belanda. Sebenarnya Belanda itu tidak menjajah, tapi mencari rempah-rempah karena kerasan di sini, sehingga memerintah dari masyarakat pribumi menjadi tenaga kasarnya, sehingga kita mengatakan ya dijajah. Nah, dari 350 tahun Belanda ada di Indonesia, benda-benda pusaka, buku-buku filsafat Jawa, bukan filsafat Jawa saja atau buku-buku Jawa saja yang diambil oleh Belanda, dibawa ke Leiden. Itu dulu ceritanya tahun berapa yang sudah ada kereta api ya, berarti tahun 1900 berapa itu ada berapa puluh gerbong ini buku-buku dan benda-benda pusaka dibawa ke Jakarta, kemudian dinaikkan kapal dibawa ke Leiden. Dan sekarang benda-benda pusaka dan buku-buku filsafat Jawa itu ada di Museum Leiden Belanda. Sehingga mahasiswa S3 harus kesana mencari buku-bukunya itu. Sebenarnya tahun 2016 ya, itu utusan dari Indonesia yang diprakarsai oleh Sultan Yogyakarta dan Sultan Hamengkubuwono, itu ada 10 orang ke Belanda diketuai oleh Sultan.
meminta pada pemerintah Belanda buku-buku dan benda pusaka yang dibawa ke Belanda untuk dikembalikan ke Indonesia. Pemerintah Belanda pada dasarnya oke, silakan dibawa, karena masyarakat Indonesia banyak yang membutuhkan. Nah, tapi dengan satu syarat, tolong dibuatkan museum yang persis di Leiden, karena kalau tidak, benda-benda pusaka atau buku-buku filsafat itu bisa rusak. Dan di sana kan dirawat, benar-benar dirawat. Perpustakaannya benar-benar luar biasa bagus. Indonesia yang tidak sanggup. Ada beberapa benda di perpustakaan atau di museum itu aja sudah tidak terawat lagi, apalagi nanti ketambahan benda-benda yang harganya tak ternilai luar biasa itu nanti bisa hilang. Akhirnya tim dari yang dikomandani Jem Sultan itu mengatakan biar aja kalau gitu benda-benda filsafat Jawa atau filsafat Indonesia biar bisa nanti mahasiswanya saja kita beri beasiswa untuk melanjutkan S3. Banyak sekali masyarakat Jawa dan Belanda di Suriname, di Spanyol, di Jepang juga ada. Dan akhir-akhir ini saya hubungan dengan Profesor John Quinn, dia dosen dari Universitas Negeri Canberra, Australia. Terus biasa chatting dengan saya. Dia banyak mempelajari bahasa Jawa. Orang Australia, bahasa Jawanya halus. Ya, itu tentang pendidikan. Pendidikannya, ya memang seperti dianaktirikan gitu loh. Anak kualon. Ini yang muncul lagi ketika kuliah bahasa Jawa. Ini mahasiswanya paling culun sendiri, bajunya bajunya biasa, sepatunya biasa jebol-jebol, orang nggak belangkon elek. Sementara jurusan yang lain, waduh najis-najis, kendaraannya bagus. Bahasa Jawa, jalan kaki. Nah ini yang barangkali tidak diminati, wah kurang keren gitu. Mahasiswa biasanya kan gitu ya, atau pelajar kurang keren, besok. Ternyata ketika benar-benar dipelajari, bisa dengan bahasa Jawa, banyak yang mencari sekarang. Ya, mungkin ada yang lain. Yang baru datang. Ya, Subik Rawo. Masih ada yang bertanya lagi atau tidak? Ya, kalian itu kalau ada. Baik, kalau sudah tidak ada, itulah tadi obrolan kita dengan Pak Panji tentang melestarikan bahasa Jawa di era 4.0. Seru juga ya dari obrolan kali ini. Hal-hal yang dapat kita pelajari adalah bahasa Jawa tadi merupakan bahasa yang memiliki banyak kosakata. Yang sudah dikatakan Pak Panji tadi, juga kosakata bahasa Jawa ini ada 500 lebih. Belum dengan bahasa-bahasa lainnya juga. Pak Panji dalam kehidupan sehari-hari ini juga memaklumi pelajar dan masyarakat sebab mungkin memang tidak diajarkan bahasa Jawa ini lebih mendalam. Harapannya Pak Panji agar terus belajar bahasa Jawa sebab itu bahasa ibu adalah bahasa kita. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Pak Panji di acara podcast dan yang sebudaya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Panji yang telah datang dan menginspirasi kita semua. Saya Tentang Aulia Suksesi selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.